Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, kali ini kami juga menyampaikan Mutiara Ramadan bersama PT KAI Daup 7 Madiun. Semoga menjadi pencerahan yang baik. Saudara para pemirsa, seluruh manusia itu nanti akan rusak kecuali orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu pun akan rusak kecuali orang-orang yang beramal. Kenapa berilmu akan rusak? Barangkali mereka mengatakan, mengajak, tapi tidak mengamalkan. Mereka hanya mencari popularitas, mencari ketenaran, tapi dirinya sendiri tidak dipikir bagaimana apakah dia selamat atau tidak. Maka orang berilmu itu pun akan rusak kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal itu pun akan rusak kecuali orang yang ikhlas. Bahkan orang ikhlas itu pun juga akan mugal magil. Apakah istiqomah, apakah tidak? Apakah dia dalam koridor yang benar atau tidak? Maka para ulama menyampaikan ikhlas itu ada 3. Kalau kita masih dalam koridor 3 itu berarti kita masih selamat. Kalau kita lepas dari 3 hal tersebut maka tidak akan selamat. Ikhlas itu ada 3. Ikhlas tingkat pertama, yaitu orang beramal, orang melakukan satu pekerjaan tapi mengharap balasan dari Allah di dunia ini. Dia melakukan sesuatu yang baik tapi Allah juga meridho, juga Allah merespon kebaikan kita, tapi ujung-ujungnya kita mengharap sesuatu di dunia ini. Contoh, Allah menjanjikan pada kita orang yang sedekah diberikan lipat ganda 700 kali. Kemudian kita juga sedekah dengan harapan kita kaya di dunia, karena Allah akan memberikan sesuatu lipat 700 kali. Itu namanya ikhlas tingkat rendah. Boleh saja itu dilakukan, tapi keikhlasan itu ikhlas tingkat awam. Misalnya kita sholat duha, dengan harapan rizki kita dilonggarkan, rizki kita dilancarkan, rizki kita diperbanyak oleh Allah dengan sholat duha itu. Itu ikhlas, boleh dilakukan, tapi ikhlas itu adalah ikhlas tingkat rendah, tingkat orang awam. Kemudian Rasulullah berjanji, as-shadaqatu lidzab'il bala. Kemudian kita sedekah dengan harapan terhindar dari balanya Allah. Seperti itu yang diamalkan. Itu pun masih dalam koridor ikhlas. Boleh saja, tapi ikhlas tingkat rendah. Kemudian ikhlas tingkat yang kedua, ikhlas yang tingkat lebih kita tingkat lagi, yaitu orang beramal, orang melakukan satu pekerjaan dengan harapan kita akan dibalas oleh Allah di akhirat. Misalnya kita sholat dengan harapan nanti selamat di akhirat, masuk surga dan tidak masuk neraka. Artinya kita selamat di neraka, kemudian kita bisa masuk surga. Itu namanya masih ada harapan balasan di akhirat. Jadi kita sholat, kita baca Al-Quran, kita beramal yang lain dengan harapan kita takut neraka dan kita pengen masuk surga. Ini namanya pengen balasan di akhirat.
Ikhlas seperti itu boleh, masih koridor dalam keikhlasan. Ikhlas lebih tinggi daripada tadi yang saya katakan. Maka orang apabila berbuat, mengamalkan sesuatu, ingin balas di akhirat, itu masih dalam koridor keikhlasan sehingga dibolehkan. Tapi ini ikhlas yang masih tingkat 2. Orang yang melakukan sedekah dengan harapan nanti di akhirat akan masuk surga atau di akhirat akan menjadi orang kaya, karena harta yang kita sedekahkan sebelum kita mati, kita kirim harta kita ke surga, ke akhirat. Ini artinya kita ingin balasan di akhirat. Ikhlas yang seperti itu masih mendapatkan apresiasi dari Allah, insya Allah akan diterima. Kemudian ikhlas yang dikehendaki oleh Rasulullah, ikhlas yang tingkat tinggi, yaitu ikhlas kita berbuat, kita beramal, kita melakukan sesuatu hanya karena Allah dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin balasan di dunia, tidak ingin balasan di akhirat, tidak ingin masuk surga, tidak ingin selamat di neraka, tapi ingin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masuk neraka, tapi kalau diridhani oleh Allah, insya Allah tidak panas. Walaupun masuk surga, tapi kita kalau tidak ridho dari Allah, maka masuk surga pun tidak enak. Maka harapan ikhlas yang paling tinggi adalah tidak karena apa-apa, kecuali hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah mendapatkan ridho dari Allah, sugih, miskin, kaya, pejabat, rakyat biasa, enak saja. Jadi orang miskin kalau diridhani oleh Allah, kita bahagia. Jadi orang kaya mendapatkan ridho dari Allah, kita enak saja, bahagia. Jadi kuncinya adalah ridho Allah. Kalau kita mendapatkan ridho Allah, semuanya menjadi enak, semuanya menjadi bahagia, semuanya menjadi bagus, semuanya menjadi dalam hati kita akan menerima. Untuk itu kita mencoba, kita latih bagaimana kita sebagai orang yang mukmin berbuat dan tidak berbuat hanya karena Allah dan mendapatkan ridho Allah, tidak ingin mendapatkan lain, hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah kita kantongi, orang sudah mengantongi ridho Allah, maka hidup, mati, miskin, kaya, semuanya bahagia di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bersama PT KAI Daob 7 Madiun bisa diantarkan oleh Allah menjadi orang baik di dunia dan akhirat, mendapatkan pencerahan yang luar biasa sehingga hidup kita bagus. Ke depan, tahun yang akan datang kita ketemu lagi, Ramadan yang akan datang bisa beramal lagi sebagaimana yang diridhani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.